Alat tes CFIT memiliki sejarah panjang dan menarik, merefleksikan upaya gigih para ahli untuk menciptakan alat ukur intelijensi yang adil dan objektif. Perjalanan ini diawali oleh keprihatinan mendalam terhadap bias budaya dalam tes intelijensi tradisional dan terus berkembang hingga era modern dengan adaptasi digital dan penelitian yang berkelanjutan. Tahun 1949 menjadi tonggak bersejarah dengan diterbitkannya versi pertama CFIT. CFIT versi awal ini menonjolkan penggunaan materi nonverbal dan minim bahasa. Menitik beratkan pada kemampuan penalaran abstrak, logika, dan hubungan spasial, kemampuan kognitif yang diyakini universal dan tidak terikat budaya. Kesuksesan awal CFIT membuka jalan bagi serangkaian revisi dan penyempurnaan sepanjang tahun 1950-an hingga 1970-an. CFIT mengalami beberapa kali pembaruan untuk meningkatkan validitas, reliabilitas, dan norma tes, memastikan hasil pengukuran yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Popularitas CFIT semakin menanjak. Alat tes ini mulai digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti pendidikan untuk mengidentifikasi potensi anak, penelitian untuk memahami perbedaan individu dalam kemampuan kognitif, dan konseling untuk membantu individu dalam pengambilan keputusan penting. Dekade 1980-an ditandai dengan perkembangan signifikan dalam pemahaman tentang struktur intelijensi. Model intelijensi Kettle-Horn-Carroll yang menggabungkan 3 teori intelijensi yang berpengaruh memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif tentang bagaimana intelijensi terstruktur. CFIT tidak tinggal diam, mengadopsi kemajuan terbaru dalam bidang psikologi. CFIT direvisi dan disempurnakan agar selaras dengan model CHC. Dasar teori CFIT dibangun berdasarkan beberapa teori kunci dalam psikologi intelijensi, yaitu teori intelijensi cair dan mengkristal. Intelijensi cair, kemampuan untuk berpikir abstrak, memecahkan masalah baru, dan bernalar secara logis. Kemampuan ini dianggap relatif, tidak dipengaruhi oleh budaya dan pendidikan. Intelijensi mengkristal, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran, dan pengaruh budaya. CFIT secara khusus dirancang untuk mengukur intelijensi cair dengan asumsi bahwa kemampuan ini lebih representatif terhadap potensi kognitif bawaan dan lebih sedikit dipengaruhi oleh faktor budaya. Teori faktor G, Spearman berpendapat bahwa terdapat faktor umum yang mendasari semua kemampuan kognitif. Meskipun CFIT tidak secara khusus mengukur faktor G, subtesnya yang beragam dirancang untuk mengukur aspek intelijensi cair yang diyakini berkorelasi dengan faktor G. Psikologi lintas budaya, CFIT mengadopsi prinsip-prinsip psikologi lintas budaya dengan mengakui keragaman budaya dan berusaha meminimalisir bias budaya dalam pengukuran psikologi. Tujuan dari alat tes CFIT adalah untuk mengukur kemampuan intelektual secara objektif dan konsisten tanpa adanya pengaruh dari faktor budaya atau latar belakang sosial. Alat tes ini dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan kognitif dasar individu tanpa memperhitungkan faktor eksternal. Aspek-aspek utama yang diukur oleh CFIT, yang pertama kemampuan verbal, yang kedua kemampuan nonverbal, yang ketiga kemampuan abstrak, yang keempat kemampuan spasial, yang kelima kemampuan numerik. Alat tes CFIT dirancang untuk mengukur berbagai aspek kecerdasan secara holistik dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemampuan intelektual seseorang. Administrasi dan norma alat tes CFIT. Administrasi alat tes CFIT melibatkan beberapa langkah yang penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil tes. Berikut adalah beberapa langkah administrasi yang biasanya dilakukan dalam tes CFIT. Yang pertama, penjelasan kepada peserta tes. Yang kedua, penyediaan materi tes. Yang ketiga, instruksi tes.
Yang keempat, pengawasan selama tes. Yang kelima, pengumpulan dan penilaian hasil. Norma alat tes CFIT adalah standar acuan yang digunakan untuk membandingkan hasil tes individu dengan populasi referensi yang relevan. Norma alat tes CFIT biasanya dibuat berdasarkan data sampel yang representatif dari populasi yang relevan seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan. Scoring dalam tes CFIT dilakukan dengan menghitung jumlah jawaban yang benar dari total soal yang dijawab oleh peserta. Setiap soal memiliki bobot yang sama sehingga skor akhir diperoleh dari jumlah jawaban yang benar. Interpretasi hasil tes CFIT dilakukan dengan membandingkan skor individu dengan distribusi skor pada populasi referensi yang relevan. Hasil tes dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Pertama di atas rata-rata, yang kedua rata-rata, yang ketiga di bawah rata-rata. Selain itu, interpretasi hasil tes CFIT juga dapat mencakup analisis lebih mendalam tentang kekuatan dan kelemahan individu dalam berbagai aspek kognitif. Misalnya, hasil tes dapat menunjukkan kecenderungan spesifik dalam kemampuan verbal atau nonverbal.